merasa sangat ini Pak, karena kesakitan dan sudah nggak bisa berpikir, dan itu saya pikir itu jalan yang terakhir. Saya sebut asmanipun panjenengan, berharap jenengan datang, dan percaya nggak percaya jenengan langsung ada, langsung muncul, dan saya pun juga terus terang kaget ini nyata atau tidak gitu. Berarti itu kejadian pas kita udah ketemu ya di perguruan itu ya. Ya, Sudah sama-sama belajar, dan saya malah kan saya jadi muridnya Mas ya. Gilang. Saya kan masuk belakangan ini, Mas Gilang udah senior ini. Waduh. Kayak guru saya. Terus Waduh, gimana sih tidak waktu seperti itu? itu. Ya. Selamat malam para pemirsa YouTube Surya KKS di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salum, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayem tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa saya, yaitu saudara ini Mas Gilang ya. Mas Gilang ini aslinya dari Semarang, tetapi sudah tinggal di Jogja cukup lama. Berapa tahun ya Mas ya? Sudah ada 13 tahun Pak. Ada 13 tahun. Nah, ceritanya dulu kami ini kenal pertama kali dengan Mas Gilang itu pada saat sama-sama di suatu perguruan tenaga dalam, meditasi, olah nafas ya. Dan saya waktu itu ya karena saya senang ya belajar seperti itu, saya sejak usia SD saya sudah senang sekali untuk belajar hal-hal seperti itu. Makanya sampai saya sudah usia cukup senior pun saya masih tetap ingin berguru. Jadi waktu itu saya pernah jadi ini ya muridnya Mas Gilang. Iya. Terbalik rasanya Pak. Enggak, saya jadi muridnya Mas Gilang kayaknya. Nah, tapi ini pada intinya ini saya ada semacam pengalaman yang unik dan saya nilai ini istimewa. Jika ini saya share kepada para pemirsa, ini kiranya dapat menjadi pelajaran yang bagus sekali. Karena saya pribadi pun merasa ini sebuah pengalaman dari Mas Gilang ini bisa dijadikan sebagai guru atau sebagai pelajaran untuk kita semua. Karena apa? Karena ya prinsipnya guru itu asal siapapun yang mau sharing ilmu, mau berbagi ilmu ya tidak pandang dulu usia berapa, enggak. Guru itu tidak harus tua, tidak harus ya bergaya semua dengan simbol-simbol kesucian ya Mas ya. Tapi guru itu cukup ya santai aja juga bisa ya. Bahkan saya sering berguru kepada anak kecil, anak balita. Karena anak balita pun ternyata banyak sekali memberikan pelajaran hidup kepada kita yang anak balita ya, bawah 50 tahun apa lebih dari 50 tahun gitu kan. Nah, ini yang pertama-tama akan saya tanyakan kepada Mas Gilang ini, karena saya melihat Mas Gilang ini punya sisi yang unik, yaitu bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan entitas gaib, tapi pada saat tidur ya terutama Mas. Pada saat tidur, dan di situ mungkin semacam ini ya, antara tidur dan melek ya, antara sadar dan tertidur gitu ya. Betul. Nah, ini mungkin biar lebih jelasnya saya akan tanya langsung kepada Mas Gilang untuk ceritakan gimana ini dari sensasinya, apa yang dialami, yang terjadi bagaimana, dan awalnya bagaimana itu terjadi gitu loh Mas. Nah, untuk pengalaman-pengalaman itu ya banyak Pak kita. Banyak terjadi ya. Pertama-tama kita juga ada rasa kaget, takut. Terus ya pengalaman-pengalaman bertemu seperti makhluk yang dinamakan buto ijo, terus bertemu dengan leluhur kita juga pernah, dan lain-lain.
dan mungkin jenis makhluk yang belum diketahui jenis apa namanya. Ya, betul, sudah Pak. Sudah. Itu tahun berapa itu Mas terjadi kayak itu? Pertama-tama jadi mengalami seperti itu pertama dulu tahun berapa kalau ingat? Itu pertama kali saya ingat terjadi antara tahun 2011 2012 itu awal-awalnya Pak. 2011 2012 12 itu ya. iya kita mulai intens. Pada saat itu Mas Gilang usia berapa ya kalau boleh nyebut usia, kalau enggak apa-apa. Itu antara 21 tahun mungkin. Usia 21 ya. Ya. Jadi begini ya, saya tanyakan ini karena begini ya, supaya para pemirsa itu yang merasa masih muda atau merasa sudah terlalu tua itu tidak menentukan ya. Kapanpun sebenarnya orang bisa, asalkan mau belajar dan ya melalui step-step yang tepat gitu ya, yang pas dan benar gitu. Artinya tidak berlebihan dan tidak melebihi porsi ya, terlalu memporsir juga nggak bisa tuh. Terus gimana Mas ceritanya Mas? Ya mengalir saja Pak. Yang pertama kali apa yang dulu dialami? Waktu untuk pertama kali yang kita rasakan itu kadang kalau malam kita mau tidur, kita pejamkan mata itu di telinga itu seperti banyak yang lewat-lewat gitu Pak. Suara? Ya lebih ke kalau kita tutup mata itu lebih ke seperti ada orang-orang lewat gitu kita merasakannya. Jadi kayak ada aktivitas astral Betul, di sekitar tidur gitu ya? Ya, dan itu banyak sekali. Bahkan itu sampai beberapa minggu kita jadi seperti nggak nyenyak untuk tidur. Bahkan kadang sulit untuk memejamkan mata. Itu begitu terjadi, itu kemudian intensif tiap mau tidur atau jeda lama kosong terus ada lagi gitu? Itu gimana? Seperti Intens? Iya. Langsung intens? Iya. Nah, sebelum kejadian pertama, itu pernah mengalami seperti itu? Sebelum belajarnya belum pernah. Belum pernah? Belum. Nah, ini saya malah bikin penasaran. Sebelumnya kan belum pernah ngalami, terus tiba-tiba ngalami. Itu karena apa? Atau belajar sesuatu atau bagaimana? Ada pengalaman? Dari belajar ilmu olah nafas itu. Loh, berarti pas kita bareng itu? Iya, betul. Dimulai dari situ ada rasa-rasa yang belum pernah dirasakan seumur hidup. Dimulailah di situ. Aku malah penasaran nih Mas. Ceritanya piye Mas? Ceritanya Mas. Aku penasaran terus terang. Waktu itu kan soalnya kita bareng ya di dalam satu komunitas ya, perguruan lah ya. Dan di satu tempat juga yang ada di Jogja ini. Itu gimana ceritanya waktu itu? Coba cerita dari awalnya. Kejadian itu jadi ya banyak Pak sesuatu yang aneh. Interaksi pertama. Ya itu interaksi pertama kita dimulai seperti itu Pak. Tadi kita waktu kita mau jam mata banyak lalu lalang lah, seperti aktivitas astral. Terus lama kelamaan kita seperti kalau pulang malam itu ada yang mengikuti dan lebih lagi, bahkan kita sampai suatu ketika kita juga pernah bertemu dengan yang dinamakan buta hijau itu. Terus berikutnya bisa ada leluhur yang datang mau berinteraksi dan lain sebagainya. Kalau yang nyerang itu ada nggak? Ada Pak, sudah pernah ada yang mau nyerang. Gimana ini? Jadi kita waktu mau tidur itu kita merasakan ada yang mau menyerang kita, dan saya di situ kidung tolak bala itu ya Pak. Kita karena posisinya baru tidur dan tidak bisa melakukan apapun, kita coba kidung tolak bala dan itu ternyata sangat efektif. Nah, sebentar. Berarti ini kejadian pada saat tidur ya, Mas? Betul, Pak. Tidur tapi sadar ada serangan. Betul. Karena sebelum saya tidur pun saya juga merasakan ada sesuatu yang besar di dekat saya. Jadi sebelum masuk ke alam tidur sudah ada mendengar atau melihat ya, merasakan ada aktivitas astral di sekitar Mas Gilang. Ya, betul. Terus pada saat tertidur itu ada bentuk apa itu serangannya tadi? Dicekek Pak. Dicekek? Ya, langsung kita cekek. Terus pada saat dicekek Mas Gilang juga sadar untuk menembangkan kidung tolak bala? Betul Pak, langsung kita sadar. Kita coba untuk kidung tolak bala. Waktu itu sudah hafal ya Mas? Sudah. Belajarnya? Dari jenengan. Oh jadi waktu kita sering nembangkan itu, ya, kita sering ngajarin waktu
spiritual Odyssey itu ya. Ya, betul. Oh, itu terus sudah hafal terus itu ya Betul. bisa dipraktekkan. Ya, kita praktekkan, Pak. Terus gimana? Reaksi atau apa yang terjadi? Ya, sangat efektif sekali, Pak. Jadi begitu kita bacakan itu, jadi makhluk itu seperti angin langsung kayak lari ke dapur, itu semua panci-panci jatuh semua, terus dia lari ke atas, semua barang-barang itu di gudang jatuh semua, dan semua orang rumah itu kaget. Berarti benda-benda yang jatuh itu bukan kejadian di alam mimpi? Bukan, nyata, Pak. Nyata? Iya. Kok tahu kalau nyata gimana maksudnya? Begitu saya ini tembangkan itu, terus saya langsung sadar seketika. Jadi langsung tersentak bangun itu, sadar ya? Betul, tersentak bangun, dan makhluk astral itu langsung seperti angin, Pak. Jadi cepat geraknya. Jadi menjatuhkan semua barang yang ditabraknya. Kayak but gitu ya? Iya, betul. Langsung dari bawah langsung ke atas di lantai. Ke atas itu lantai 2 atau ke atap rumah? Ke lantai 2. Ke lantai 2. Ya, itu ada kardus-kardus dan sebagainya, itu jatuh semua. Roboh gitu ya? Yang Iya, tumpuk-tumpuk betul. itu ya? Dan cepat itu, nggak ada. Paling cuma 2 detik itu. Oh gitu? Semua jatuh, ya. Oh, dalam 2 detik? Ya, itu dari dapur sampai berarti hampir semua. Ini ya, berat sampai ke lantai 2 itu ya? Betul. Tapi waktu itu nembang tolak balak juga sampai selesai, Mas? Waktu itu belum, bahkan hampir sampai selesai itu sudah ini, Pak. Sudah terjadi? Sudah, dia sudah seperti... Kalau belum selesai berarti... Jadi begini ya, para pemirsa mungkin yang ada yang penasaran kidung tolak balak itu seperti apa, sebenarnya di YouTube saya sudah ada. Ini suka disebut juga sebagai pangkur gedong kuning ya, karena pakai cengkok pangkur, pupuh pangkur yang dengan cengkok gedong kuning. Singa, ya kan gitu kan? Jih, leres. Kalau singa tan sumingga turko kolo suminggi, ya kan? Yeah. Singa sirah, singa suku, singa hulu, singa bahu, singa tengah kalawan buntut, sing datan kasat moto mulya ing asal neki. Nah, itu berarti pas sing datan kasat moto mulya ing asal neki kan kari dhewe. Yeah. Berarti pas sing datan kasat moto, sesuatu yang tidak tampak oleh mata tetapi ada. Mulya ing asal neki, kembalilah ke asalmu atau tempat tinggalmu sana, jangan kemari, jangan mengganggu kami, kan begitu intinya. Ya. Jadi pada saat itu kejadian. Iya, Pak. Terus orang keluarga yang di rumah melihat kejadian itu enggak? Ya, pada tidur terus tiba-tiba ya pada kaget, Pak. Panci-panci semua berjatuhan, yang di atas berjatuhan semua. Oh, berarti dengar semua ya? Ya. Sampai membangunkan tidur ya? Betul. Itu kejadian jam berapa, Mas? Itu kejadian mungkin antara 1:30 pagi. Udah dini hari ya? Ya, dini hari itu. Itu kejadian seperti itu ya. Jadi itu betul-betul pengalaman, dan bahkan yang menyaksikan sebagian dari peristiwa itu keluarga. Ya. Yaitu ada panci di dapur, terus kemudian barang-barang yang lain di atas lantai 2. Ya. Berserakan memang. Iya, Pak, paginya pada berserakan. Soalnya kalau tikus nggak mungkin, Mas ya? Nggak mungkin, Pak. Karena itu waktunya hampir bersamaan dan cepat sekali. Tapi di dua ruang. Di dua ruang. Ruang bawah, ruang atas, kejadiannya ya, betul. Hampir bersamaan. Tapi gerakannya memang dari bawah ke atas. Ya. Ke dapur dulu langsung baru ke atas. Jadi yang jatuh benda-benda yang di bawah di dapur, kemudian disusul benda-benda yang ada di atas, dan kejadiannya cepat, hitungan detik ya. Iya, hitungan detik. Ya itu kalau makhluk astral sih memang mampu sekali. Soalnya kalau yang makhluk bukan astral ya, taruh katakanlah
kucing atau tikus ya nggak mungkin, pasti Iya. perlu waktu lama untuk. Betul. Apalagi kalau itu dilakukan oleh orang, jadi nggak mungkin secepat itu. Ya, nggak mungkin sekali. Oke ya, tadi ada pengalamannya apa? Banyak kan ya tadi? Iya. Ada, coba bisa diulang Mas. Ya, itu Pak tadi serangan itu, Terus? terus ada juga yang buto hijau, Hmm. terus ada juga yang bertemu ya leluhur yang kita ini, dan ya masih banyak lagi Pak kalau kita cerita. Oke. Ini berarti ini kan tadi Mas Gilang membuktikan ya secara langsung bagaimana daya kekuatan dari kidung mantra tolak balak yang dikemas dalam pupuh pangkur ya. Betul. Pangkur gedong kuning ya. Nanti para pemirsa bisa berlatih dan bisa untuk digunakan untuk menjaga keluarga ya. Bahkan ini kidung ini sebenarnya bisa untuk mengobati juga orang yang kesurupan atau gangguan-gangguan dari makhluk halus yang ada di suatu tempat ya. Cuman ini Mas, kalau kita ucapkan pas kita itu datang di istilah katakanlah begini. Saya datang ke rumahnya makhluk halus. Yeah. Terus kemudian di rumahnya makhluk halus atau di tempat tinggalnya makhluk halus itu saya mengucapkan mantra tolak balak. Berarti kan ada mulya ing asal neki. Nah itu justru kalau kita sedang di situ dan makhluk halusnya sedang bepergian, kita tembangkan seperti itu malah datang. Karena apa? Mulya ing asal neki. Ya asalku dari situ. Iya. Aku suruh kembali kemana, ya kan? Ya itu nggak bisa disalahkan. Loh ini kok malah pada datang ya? Sekarang contoh gini, pengalaman saya lewat di jalan tol di tol Cipularang Mas. Oke. Kilometer 64 yang dari Cikampek kemudian masuk ke tol Cipularang arah Bandung. Oke. Sampai kilometer ke 94. Itu kan melewati wilayah Gunung Hijau itu kan ya. Di situ memang bukan konon dan ceritanya karena saya udah melihat menyaksikan sendiri, di situ memang sebagai tempat tinggal para astral atau makhluk halus yang kelasnya memang tinggi atau sering orang bilang itu, kalau orang Jawa bilang itu siluman. Jadi memang kelasnya, kesaktiannya, kekuatannya tinggi. Sudah luar biasa. Ya, makanya kalau kita lewat di situ itu sering banget mencium bau pete atau jengkol. Walaupun kita pakai mobil dengan AC, kaca jendela ditutup rapat, tetapi tetap aja tembus, bau jengkol itu tembus. Ini kan nggak lazim, nggak wajar ya. Iya, betul. Kalau itu physically ya, hanya physically saja atau wadak, bau jengkol itu tentu nggak akan masuk, nggak akan tembus ke dalam mobil. Tapi kalau ini sudah ada kaitannya dengan metafisik atau gaib ya, mudah sekali tembus. Bisa Makanya saya itu lewat di situ ya saya tembangkan coba. Ini saya test case, saya uji coba, try out. Saya coba tembangkan mantra tolak balak. Hasilnya apa? Ulah malah banyak banget yang kelihatan ting seliwer datang. Saya mikir, ya memang ini yang datang ini mereka tempat tinggalnya di sini. Kalau saya mengatakan mulya ing asal neki, kembalilah kepada asalmu di mana, tempat termasuk tempat tinggalmu di mana. Ya mereka kembali itu bagi saya datang, lu kok pada datang ini ya. Saya mikir, oh ternyata logika saya yang salah. Ya mereka datang itu bukan datang tetapi kembali ke wilayah tempat tinggal mereka. Ini yang harus jadi pemahaman untuk kita semua. Pada saat kita mengucap tembang mantra tolak balak di tempat tinggal makhluk halus, makhluk astral itu, kemudian kok jadi rame banget ya, itu merupakan sesuatu kejadian yang memang lazimnya, wajarnya seperti itu, karena itu tentu rumahnya di situ. Kecuali kalau kita tinggal di rumah dan mereka datang ke rumah kemudian mengganggu, ya. Kita tembangkan mantra tolak balak, mereka tentunya seperti yang tadi Mas Gilang alami, mereka pergi meninggalkan rumah kita, ya. Kembali ke asal mulanya. Ya, coba sekarang tentang buto hijau ini. Buto hijau tahu apa itu Mas? Pesugihan. Ya. Nah, mungkin nanti kita akan nyerempet membahas ke ya sekitar pesugihan itu nggak apa-apa ya. Coba ceritakan Mas soal buto hijau ini. Jadi kalau untuk yang buto hijau itu saya dulu pernah nemu batu akik. Saya kira itu bagus, jadi batu akik itu
seperti fosil kayu gitu kita bawa pulang. Dan karena di dalam kamar itu sudah ada proses pemagaran, jadi dia itu nggak bisa masuk, Pak. Gitu ya. Ya, Pemagaran sesuai yang diajarkan itu dalam Ya. disiplin itu ya. Terus betul. Jadi dia nggak bisa masuk selama beberapa hari, mungkin 2 atau 3 hari, mungkin dia sudah nggak sabar. Jadi pada saat kita tidur dimulailah serangan dari dia lah. sebentar, maksudnya itu masuk karena apa? Ya karena Mengikuti batu. betul, batunya itu ada di dalam kamar saya. Jadi mengikuti batu itu ya. Ya, betul. Karena saya memang sebelumnya belum tahu, Pak. Isinya atau tidak saya nggak peduli. Jadi saya cuma senang batunya, saya taruh aja. Terus Ya, kemungkinan salah saya di situ karena batu itu ada yang menempati. Tadinya saya tidak terlalu percaya, tapi begitu saya sudah menyaksikan dan langsung berinteraksi, baru saya sangat percaya sekali bahwa gaib itu ada. berarti itu yang batu itu dibawa masuk, Iya. terus kemudian dipagari, Betul. terus metafisiknya nggak bisa masuk. Ya? Nggak bisa masuk, Pak. Nah itu ceritanya gimana Mas detailnya coba? Jadi batu itu saya bawa masuk ke kamar, terus ya antara beberapa hari itu kalau malam tuh batunya sering kayak goyang-goyang sendiri, Pak, ledak-ledak gitu. Tapi saya coba cuek aja. Terus mungkin karena sudah nggak sabar ya dia 2 atau 3 hari itu waktu kita tidur pada malam hari, tiba-tiba itu itu kan ada kaca nako, Pak, sederhananya, tapi kaca nako itu yang bisa dibuka. Itu kita seperti dibangunkan sukma saya, terus saya dicekek sama dia dan saya betul-betul berhadapan depan mata begini sama Buto Ijo dan Face to dicekek. face ya. Iya, face Yang to face, kelihatan wajah itu. betul. Dan pada saat itu karena posisinya seperti itu, begitu kita dicekek, badan kita yang merasakan sakit, apapun kita coba lakukan. Jadi seperti yang diajarkan kita baca ini itu, jadi dia cuma malah senyum saja dan lebih kuat serangannya itu, Pak. Baca cara itu ya. Ya, cara itu. Kita coba sampai bingung. Ya mungkin kalau saya terlambat sedikit mungkin sudah betulan lewat, Pak. Terus akhirnya kita cobalah dengan cara-cara yang sudah kita pelajari sebelumnya dan dengan mantra itu. Tolak balak juga. Iya, betul. Itu efektif lah, dia sudah bisa mundur. Jadi nembang mantra lagi, Betul. ucap mantra lagi. Iya. Tapi kondisinya antara sadar dan tidur gitu juga. Iya, Pak, kondisinya. Jadi yang dicekek kita, yang face to face saya dicekek, tapi badan itu juga sangat merasakan kesakitan sekali. Kesakitan. Iya, Dan jadi habis tidur pada saat udah sadar full masih ada bekas sakitnya. masih sakit sekali. Semua Gitu ya? masih sakit ya. Nafas tersengal, sakit, dah nggak bisa diungkapkan. Gitu ya. Ya. Terus gimana? Gimana? Ya kita bangun minum ya masih sakit aja, Pak, badan masih sakit semua. Dan besok paginya saya coba konfirmasi ke jenengan dan akhirnya ya sudah, batu itu kita buang. Oh, ya. Berarti waktu bawa itu batu yang dibawa itu, Iya, betul. saya agak lupa itu. Gimana Mas waktu itu batu itu? Gimana? Saya agak lupa soalnya. Mungkin kalau Mas Gilang inget ya, karena kejadian yang menimpa langsung, karena waktu itu saya gimana ceritanya agak lupa. Oh ya. Boleh di-review dikit? Ya, baik. Ini ada cerita lagi, Pak, lainnya Buto Ijo tadi ya. Oh, Ini kayak coba gimana? ya batu. Masih tentang batu, Pak, ini, Pak. Oh, coba. Ya, jadi dulu ceritanya saya di jalan itu nemu yang kalau zaman dulu masih tren ini, Pak. Ada batu akik sama itu yang tulisan kertas pakai huruf Raja. ya. Nah itu saya nggak pikir panjang, saya cuman tertarik sama warna batunya, Pak. Warnanya itu pink, bagus gitu. Nah jadi saya ambil batunya dan rajanya itu saya buang tanpa saya berpikir. Saya nggak berpikir oh ini ada isinya, fungsinya apa, saya nggak terlalu peduli. Terus ya ora iso maca ya Mas. Ya intinya saya suka sama batunya aja, Pak. Heeh. Terus saya bawa pulang ke rumah, tapi secara nggak sadar selama mungkin ada beberapa hari itu ada di jaket, Pak. Jadi setiap saya kemana-mana kok banyak cewek-cewek itu yang selalu lihat saya gitu loh, padahal Wah, ini dia. nah padahal penampilannya biasa saja. Kalau dijual mahal tuh. Dan yang beli jomblo-jomblo. Terus gimana Mas? Ya itu saya
sampai bingung sendiri. Teman-teman saya bahkan yang kulitnya lebih putih, lebih ganteng-ganteng Lebih itu sampai ganteng. bingung ya. Kok sampai lihatnya ke kamu terus? Dan saya juga bingung kenapa seperti itu. Nah, terus Cewek-cewek itu melihatnya dengan wajah takut, ngeri, atau kayaknya terpesona nih. terpesona Iya, ini Pak. Iya, yang jelas terpesona. Wah, ini apa ini kan? Ternyata ini ya, Iya. dengan wajah tersepona ini. Iya, ya itu dulu. Terus Menarik sekali ini pengalaman. Taruh di jaket itu Mas Gilang sendiri yang naruh di saku jaket atau gimana? sebenarnya sih saya taruh di Pak. Saya taruh di lemari sih, cuma ditaruh di atasnya aja. Tapi nggak tahu kenapa itu ada di dalam jaket. Tahu-tahu Iya, ada di dalam ada di jaket. dalam jaket, betul. Nah, terus Betul. Nah, dan setelah kejadian itu ya setelah banyak kejadian, diperhatiin cewek ya. ya betul. Terus saya sendiri juga setiap mau tidur bertanya-tanya ini apa lah. Suatu malam itu saya kebangun, Pak. Saya kebangun di tidur, jadi tidur terlentang. Tepat di bawah kaki saya itu ada seperti Prabu gitu, yang orang badannya tinggi, putih, ganteng sekali, dan ya pakai macam-macam seperti orang-orang di keraton itu. Kayak ini ya, kayak punggawa. Ya betul. Pokoknya gagah sekali, Pak. Gagah, ganteng, memang putih. Nah, terus saya sampai bertanya, panjenengan sinten? Ini sudah tengah malam kok ada di kamar saya. Dan beliau dengan santainya menjawab, wes turu wae le, aku rak popo gitu. Ya udah, kita tidur lagi. Terus serang berapa jam kemudian pindah lagi, Pak, di samping saya. Jadi tidak berdiri lagi, jadi kayak Rebahan. ya kayak rebahan. Terus saya bangun lagi penasaran, punten dalam sewu panjenengan sinten kok ada di sini? Dia cuma bilang, aku ki ya sing ana ning kono. Dia bilang seperti itu. Jadi nek kowe ngerasa kabeh wadon ndelokke awakmu, ya kuwi sebenarnya ndelokke aku. Berarti sih lawan batu itu tadi, Mas. Ya, beliau mengakui saya yang ada di batu itu. Jadi kalau kamu merasakan penasaran selama ini, ya mereka itu ya melihat saya gitu. Jadi auranya dari beliau itu. Terus batunya sekarang di mana? Batunya gini, Pak. Jadi waktu itu kan saya sebelum kejadian seperti itu saya tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu. Terus terang saja, Pak, dan bahkan saya waktu itu ya masih ini ngobrol sama batu itu. Saya nggak mau kasih kamu minyak makan atau apalah itu karena saya nggak percaya kalau kamu betul ada sebelumnya. Tapi Sebelum kejadian itu. betul. Kalau misalkan kamu ada, saya juga ya silahkan pergi, saya cuma mau batunya gitu. Oh gitu. Ya. Terus ini mengusir gitu ya, nek ono. Ya kalau mungkin waktu itu saya Mempersilahkan. sadar, ya kalau waktu itu saya sadar mungkin ya memang salah saya, Pak. Ya tapi Terus gimana itu setelah dikata-katain seperti itu? ya setelah beliau itu ada, terus saya cuma bilang silahkan kalau ini pergi. Terus selang berapa hari saya kepanggih jenengan lagi, saya konsultasikan dan jenengan cuma pegang sebentar dan bilang ini sudah pergi 2 hari yang lalu. Dan di situ saya merasa bersalah sekali. Jadi itu ya ternyata isinya itu ya. Sekarang baru cerita ini curang itu. Soalnya kan kalau kita kan waktu itu memang nggak tahu karena sudah batu kosong ya. Ya. Kita nggak tahu ini tadi isinya apa kan. Ya. Sudah pergi udah nggak ada di situ lagi ya, mana kita tahu. Betul. Yang tahu kita ini udah nggak ada apa-apa tapi bekasnya masih hangat terus. Iya, betul. Ya. Karena pengakuan dari beliau sendiri dan saya meyakinkan ke jenengan dan akhirnya ya memang itu ada dan nyata. Jadi cerita di balik batu itu yang panjangnya seperti ini ya. Iya, betul. Tapi waktu itu Mas Gilang nggak cerita sih kalau itu waktu pakai itu wah cewek-cewek ada gitu ya. Betul, luar biasa, Pak, itu. Efeknya memang Oke lah. Tapi ya thank you sekarang mau cerita ini, jadi ini nambah referensi atau pengalaman untuk kita semua ya. Terus gimana Mas cerita selanjutnya? Tentang batu itu cukup di situ terus dipakai seperti biasa atau bagaimana dan sampai sekarang di mana? Ya setelah merasa bersalah itu batunya ini ya sudah, Pak, kita karena sudah nggak ada isinya ya sudah saya buang batu itu. Dibuang di mana Mas? Ya dibuang aja, Pak, dibuang. Udah lupa, pokoknya di rumah ya, udah nggak ada. Sudah nggak ada, Pak, sudah nggak ada. Dan saya pun di situ sebelum buang saya juga berharapnya mungkin beliau mau di situ lagi dan mungkin ada yang bisa mengerti dan menerima lagi, ya. Atau ada yang
kira-kira wong sing merasa kurang bagus. Iya. Nah, itu mudah-mudahan ditemu ada orang Iya. yang just kidding. Yes. Terus gimana Mas? Itu ada cerita batu di situ atau mau cerita yang lain? Nanti kan banyak sekali pengalaman. Ya, banyak sekali Pak. Banyak sekali setelah kita belajar-belajar itu ternyata yang selama ini kita nggak percaya ternyata itu memang banyak sekali Pak. Jadi kayak dulu di waktu saya ada kos itu banyak entitas gaib itu yang baik-baik, bahkan mungkin saya bilang itu dari leluhur, entitas leluhur ya, karena mau percaya atau tidak itu ada sosok astral itu yang sampai betul-betul bisa mengeluarkan suara layaknya kita bicara dan bisa membuka pintu dan menutup pintu Pak. Interaksi secara fisik gitu ya. Iya betul, dan itu pun saya sadar seperti ini. Jadi tidak dalam posisi tidur. Tidak dalam posisi tidur. Waktu itu saya jam setengah satu pagi itu saya belum tidur. Waktu itu kos itu kamar jadi berhadapan dekat Pak. Jadi hanya selisih 1,5 meter. Pintunya? Iya pintunya. Nah di depan pintu itu teman saya baru di kamar mandi. Nah terus saya ada itu sosok bilang seperti ini. Wis bengi le, gek turu. Sesuk kerja bilang seperti itu. Nah terus ya karena saya anggap itu teman saya tanpa ya hanya sedikit melihat sedikit, terus saya bilang yo saya gitu, dan beliau itu membuka pintu terus menutup pintunya Pak. Pintunya siapa yang ditutup? Pintu depan kamar saya itu. Pintu kamar teman. Ya di depannya persis di depannya. Nah tidak lama dari nutup pintu itu ya paling 10 detik teman saya yang dari kamar mandi itu dia mau masuk ke kamar dan saya di situ langsung kaget sekali, dan saya tanya lantas siapa tadi? Ya pertanyaan saya, terus saya tanya teman saya, bukankah tadi kamu sudah masuk? Loh belum, saya belum masuk, saya baru aja dari kamar mandi. Nah di situ kita malah jadi penasaran Pak. Cerita enggak sama si teman? Cerita Pak, cerita. Terus kita buka bareng dan ternyata betul-betul tidak ada orang sama sekali. Jadi pas buka berdua ya sama teman ya? Ya karena dia agak sambil penakut. siap lari gitu ya, Iya. ancang-ancang badannya mundur gitu ya. Iya, di situ buka itu nggak ada orang sama sekali. Jam berapa itu Mas? Jadi Itu jam 1 kurang lebih. Oke. Oke, terus habis itu dia nggak berani tidur lagi ke kamarnya, tidur di kamar saya dan besoknya pindah kos. Waduh. Besoknya pindah kos. Betul. Tuh, tapi saya coba untuk ini Pak, menghargai aja mungkin niat beliau baik. Ya Gitu karena ya itu kan sebenarnya nasihat Mas. betul. Nasihat yang baik. Kalau astral itu bukan karakter yang baik, itu tentunya ya tidak memberikan suatu saran yang baik pula. Betul. Awalnya kita memang takut, tapi lama-lama karena sering mereka juga baik. Bahkan saya pernah Pak sebelum kecelakaan motor, itu malamnya saya sudah seperti bermimpi. Firasat. Ya mimpi, tapi anehnya itu mimpinya tempatnya itu semua sama Pak. Gimana itu? Jadi saya tidur. Jadi saya seperti bermimpi tapi tempatnya itu semua sama, nggak ada yang beda 100% sama. Waktu itu saya bermimpi mau pengen kamar mandi Pak. Saya mau buka pintu kamar pun itu sudah ada wanita kayak menghalangi mau buka pintu Pak. Jadi dengan pintu kamar ya kita mau buka, dia sudah menghalangi. Jadi kayak badannya disenderin ke pintu. Kita nggak boleh buka. Kayak ada yang neken dari dalam. Ya memang dia pintu itu dibukanya berarti ke dalam ya? Iya betul, ke dalam. Bukan tarik keluar ya? Bukan. Ya. Jadi ada yang neken dari dalam seolah-olah gitu ya? Iya. Memang berat, terasa berat. Ya itu saya ngimpi itu jadi wujudnya semua nyata Pak, seperti saya lihat manusia. Nah dan beliau itu saya tanya, saya mau ke kamar mandi, kenapa dihalang-halangi buka pintu? Dan itu hanya raut wajahnya itu seperti memelas. Jadi kalau saya di sini tuh bacanya jangan dibuka, jangan. Nah, terus karena kan kebelet toh ceritanya, kita paksa kita untuk buka, dan kita itu jalan kamar itu ada sedikit lorong, terus kita itu seperti ada sesuatu yang menakut-nakuti kita. Jadi biar kita nggak sampai ke kamar mandi. Jadi kita lewat dapur itu merinding gitu. Iya, adalah pocong, adalah apa itu di situ. Itu dalam pikiran, sangkaan atau tampak wujud? Ya pocong. Mimpi semua seperti kita lihat manusia seperti lihat. Iya. Pocong apa itu dalam tampak. Itu kejadian pada saat sedang tidur ya? Iya, betul. Nah, terus gimana? Nah, terus banyak itu. Terus
ya semuanya adalah di situ. Sepertinya intinya kita nggak boleh ke kamar mandi, dan sampai kita mau ke depan kamar mandi pun, kita mau masuk pun seperti dihalang-halangi. Terus setelah itu paginya saya berpikir, ini ada apa? Jadi kita bertanya-tanya dan nggak lama itu ya terjawab. Jadi kita habis pulang kerja, kita istirahat, terus mau keluar cari makan, ya disitulah kita ditabrak sama orang, jadi kecelakaan. Malam. Pagi, agak siang Pak. Agak siang. Iya, kita habis pulang kerja. Siangnya ya. Iya, siangnya kita kecelakaan itulah. Padahal ya sebelumnya sih memang feeling saya begitu. Habis pulang kerja itu nggak pingin keluar sebenarnya. Ada feeling gitu ya. Iya, memang itu nggak pingin keluar, tapi kayak ada pengen memaksakan diri, dan akhirnya ya itu. Mungkin malam itu ya. Tapi malam itu sebelumnya itu keluar ke kamar mandi enggak? Atau hanya dalam Mimpi Pak. mimpi saja? Iya, mimpi, tapi tempatnya itu 100% semua tidak ada yang berbeda Tidak ada yang berbeda dengan nyatanya. dengan kenyataannya, Iya. dengan Faktanya pada semua, saat sadar faktualnya ya. realitasnya gitu. Ya betul. Hmm. Jadi Ada lagi ini pengalaman yang unik. sangat unik sekali. Apa itu Mas? Coba. Ya, jadi dulu kan semenjak kita bisa merasakan hal-hal seperti itu jadi kayak udah terbiasa saja Pak. Jadi anehnya itu dulu setiap kita, kalau orang bilang tuh, orang Jawa bilang tindihan ya kita. Jadi setiap tindihan itu Tindihan itu kalau bahasa Sundanya erup. ya Terus gimana? itu kita bisa lihat siapa yang menduduki badan kita tidur gitu. Kadang di sukma kita juga bisa ngusir dia, udah jangan di sini, saya mau tidur. Nah, tapi suatu ketika itu ada sesuatu yang saya rasakan itu di badan itu sakit sekali Pak. Itu, dan anehnya saya nggak bisa, dalam keadaan sukma saya sadar itu saya nggak bisa melihat sosok itu. Terus saya tanya, panjenengan sinten, karena kok saya tidak bisa melihat sosok jenengan gitu. Nah, terus beliau itu menjawab, ora usah wedile, aku cuma pingin jogo kowe. Bilang begitu. Terus saya bilang, tapi ini saya merasa sangat sakit sekali. Jadi sukmanya sakit sekali Pak. Kalau sukmanya sakit, badan ikut sakit semua Pak. Sebentar, itu yang sukmanya sakit sekali itu siapa? Saya. Jadi Mas Gilang merasakan. iya, karena posisinya itu saya sedang tidur, Iya. tapi sadar Pak. Mm-mm. Nah, dia bilang, aku cuma arep ngeloni kowe. Jadi dia mau menjaga istilahnya. Sik. Tadi itu perempuan laki. Suaranya perempuan Pak. Suaranya perempuan. Betul. Usianya kira-kira. Eh, Kalau diukur usia kira-kira. tidak tahu saya. Tapi Kan ada suara ini yang sudah terkesan sepuh atau tua. oh, kalau di dimensi manusia ya mungkin suaranya antara usia 30-an, 20-30 tahun. Oh, jadi hanya sedikit di atas Mas Gilang waktu itu gitu ya. Iya, betul. Dan dia cuma hanya menyampaikan dia ingin menjaga saya, tapi dengan cara itu sangat sakit sekali. Terus hampir semuanya saya baca, dan waktu itu saya belum ini Pak. Baca Belum. apa Mas? Ya, baca. Ayat. Ya, betul. Jadi di situ dia cuma bilang, kowe iki ngopo? Dia cuma gitu. Nah, terus sampai saya udah, karena sudah terlalu sakit, saya belum hafal untuk itu Pak. Oh, yang Bala tembang itu, tolak bala ya, itu. betul. Berarti itu kejadiannya sebelum hafal tembang tolak bala. Iya, Lebih betul. dulu sebenarnya. Iya, lebih kejadiannya. dulu ya. Terus gimana itu? Ya, karena saya sudah putus asa, semua saya coba nggak bisa, dan badan semua terasa sakit. Sudah putus asanya, saya nyebut asmanipun panjenengan. Berarti itu kejadian pas-pas kita udah ketemu ya di perguruan itu ya. Iya. Sudah sama-sama belajar, dan saya malah kan saya jadi muridnya Mas Nah. Gilang. Saya kan masuk belakangan ini, Mas Gilang udah senior ini. Waduh. Kayak guru saya. Terus Waduh, gimana sih tidak waktu seperti itu itu. gimana? Ya, itu karena sudah merasa sangat ini Pak, karena kesakitan dan sudah nggak bisa berpikir, dan itu saya pikir itu jalan yang terakhir. Saya sebut asmanipun panjenengan, berharap jenengan datang, dan percaya nggak percaya jenengan langsung ada, langsung muncul, dan saya pun juga terus terang kaget ini nyata atau tidak gitu. Nah, Waktu itu nggak disangka memedi apa demi itu Mas? tidak Pak, Oh enggak. karena sudah terbiasa. Udah hafal ya Iya, wajahnya. betul. Dan terus gimana? Ya, terus jenengan datang itu tanya,
kenapa, ada apa, kok manggil-manggil saya. Nah terus saya bilang, Pak, ini saya minta tolong, ini saya nggak bisa melihat ini sosoknya siapa, katanya mau menjaga, tapi ini kok, tapi malah sakit badan Menyakitkan. saya, ya menyakitkan sekali. Nah terus jenengan ngendiko itu, ya wis, sekarang dilanjut aja tidurnya gitu. Dah sampai di situ aja, terus udah nggak ada rasa sakit, dan paginya saya bangun masih berpikir antara mimpi atau bukan, waktu itu belum ada yang namanya WA ya Pak ya. Kita masih SMS ya. Ya, saya pagi-pagi memastikan SMS cerita ke jenengan, dan dengan santai jenengan cuma bilang ya itu ternyata ya memang ada seperti itu. Luar biasa, pengalaman luar biasa sekali itu Pak. Ya itu sakjane Bloko Suto nih ya. Sekarang dibuka ini rahasianya nih. Kalau dulu kan enggak. Soalnya dulu kan Mas Gilang, dulu Mas Gilang kan belum begitu memahami, atau kadang mungkin kalau kita lihat itu nanti kalau saya cerita panjang lebar nanti malah ora dipercaya, nanti mah dikira halusinasi atau dikira apa ya, tahyul dan lain-lain kan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan di situ memang ada semacam arwah itu kan. Arwah, tapi bisa dikatakan arwah penasaran Mas. Arwah penasaran itu sebenarnya masih dalam perjalanan menembus ke dimensi keabadian ya. Tapi kan cepat atau lambatnya seorang arwah menembus alam keabadian itu kan ditentukan oleh dharma. Kalau dharma itu ditimbang oleh alam semesta ini dianggap sebagai kurang, itu artinya ya akan menghambat perjalanan arwah itu menembus keabadian. Maka biasanya arwah itu masih berkutat di dalam dimensi bumi ini Mas. Tapi karena sudah tidak menggunakan raga, maka ya sulit untuk dilihat aktivitasnya. Biasanya arwah yang penasaran itu memang kadang terus mendekat ke yang cocok, orang-orang yang cocok atau yang merasa bisa menolong, membantu gitu kan ya. Tapi kan yang terjadi ya kadangkala itu kedatangan kehadiran mereka itu malah mengganggu kita. Karena dari frekuensi dan dari auranya kan beda banget ya. Orang yang arwah-arwah penasaran yang dharmanya minim sekali waktu masih hidup itu kan getarannya itu ya nggak nyaman, kalau mendekat ke kita tuh nggak nyaman dan mengganggu sekali. Jadi kalau ada efek di badan, fisik terasa sakit, sampai fisik terasa sakit ya. Sakit sekali Pak. Bahkan sampai sudah sadar Iya masih sakit. Rasanya biar Mas, fisik badan itu gimana rasanya? Pegel, capek sekali Pak, nafas ya agak sulit gitu ya. Pokoknya, gitu ya. Ya luar biasa sekali. Ya itu jadi memang ada jadi gangguan itu ya. Nah ini kalau kita ngomong tentang dunia gaib yang membahas sukmo arwah kayak gitu memang panjang banget dan lebar banget bahasan. Man ini saya singgung sedikit saja untuk nambah referensi. Arwah penasaran ya, itu perjalanan menuju ke alam keabadian. Tetapi kan stepnya, pencapaiannya atau progresnya itu lambat banget. Jadi masih kayak nyangkut di dimensi bumi. Tapi ada lagi yang namanya roh jahat. Nah roh jahat itu jelas sudah gagal menembus ke alam keabadian. Ketika gagal menembus keabadian artinya sukma itu memang dharmanya sangat kurang, atau bahkan lebih banyak adharma atau perbuatan jahat itu lebih banyak. Makanya ketika kembali ke dimensi bumi yang terjadi ya roh itu sangat mengganggu dan bisa dibilang jahat. Hanya kalau orang Jawa bilang biasanya ya lebih familiar menyebut mereka itu sebagai roh jahat gitu. Nah dulu aku mau cerita seperti ini, tapi kan ini masih terlampau mungkin asing ya, mungkin di telinga Mas Gilang ya. Jadi malah nanti wah gimana nih, malah ngelantur gitu kan. Tapi berhubung dengan perjalanan waktu, pengalaman hidup ya, sekarang kita baru mau cerita lebih dalam lagi gitu. Ya para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, ini tadi kita bincang-bincang, mudah-mudahan ada manfaat, ada gunanya untuk kita semua, terutama untuk panjenengan yang sedang aktif untuk belajar tentang spiritual Jawa. Semoga ini dapat memberikan manfaat untuk panjenengan. Sebagai penutup saya sampaikan,
Wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Rahayu rahayu sagung titah.